apa benefitnya mengundang seorang Coki Pardede di podcast? Namanya Hello God, ada God-nya lagi. Iya. Sebenarnya kedatangan lu ke Hello God ini tuh supaya lu bisa ngomong Hello God gitu. Apakah lu sebagai individu ya, sebagai seorang Coki Pardede gitu, mengakui tentang adanya keberadaan sosok Tuhan gitu? Orang dari agama apapun sebenarnya Julius, Yes. mau itu dari Kristen atau dari agama apapun, kadang kalau ketemu gue, mereka tuh penasaran banget, pengen tahu stance gue tentang Tuhan tuh seperti apa gitu. Saat kita bilang diri kita orang Kristen, itu ada tanggung jawab loh di situ sebenarnya. Apalagi zaman sekarang, di mana kesabaran itu hal yang langka. Wow, iya. Kesopanan itu hal yang langka. Bahkan di antara tanda kutip anak-anak Tuhan pun itu hal yang langka. Jangan sampai kita mengabaikan suara Roh Kudus. Kalau udah kelamaan kita makin jauh, suaranya kan semakin gak kedengeran. Betul. Daripada kita berobat kan lebih baik mencegah ya. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua Julius. Dan hari ini agak beda nih teman-teman semua. Tapi tetap sama, kita kedatangan hamba Tuhan, ya gak sih? Waduh. So teman-teman please welcome. Gue gak kuat. Coki Pardede, Bang Coki Pardede. Terima kasih sudah disambut dengan sangat baik di sini. Sama-sama Bang. Saya sering podcast di mana-mana, tapi di Hello God itu salah satu tempat podcast di mana sebelum kita mulai makan nasi campur. Oh haleluya. Berarti podcast gede lain lewat tuh ya? Enggak, podcast yang lain memang karena mungkin yang makan nasi campur hanya saya. Oh masuk. Kalau podcast yang lain kan mungkin kan harus lebih yang mengakomodasi orang lebih banyak. Yes, betul. Nah kebetulan mungkin di Hello God ini kan semuanya makan nasi campur. Jadi terima kasih, sangat berkesan. Iya, sama-sama. Berkesan. Justru kita juga seneng lah, kita bisa sama-sama makan nasi campur bareng. Wah ya, terima kasih. Oke, Bang Coki, ya. Gila, seneng banget, keren banget lu bisa datang hari ini kesini. Gue yakin tuh kita semua juga, bahkan gue sendiri yang gak ada yang menduga-duga seorang Bang Coki bisa datang gitu ke Hello God on Topic gitu, Bang. Bang, mungkin gue biasa sih selalu mulai dengan introduce gitu Bang. Jadi siapa nih speaker kita? Cuma kan hari ini dunia tuh udah tahu lah seorang Coki gitu. Gue rasa tetap ada lah yang belum tahu lah. Gue nggak sebesar itu. Iya, jadi gue mungkin akan mulai Bang. Lu sebenarnya saat ini tuh kerja tuh apa selain stand up gitu atau gimana gitu? Jadi gua ini kalau ditanya pekerjaannya apa, mungkin gua lebih nyaman disebut sebagai content creator. Oke, yes. Sebagai content creator, tapi memang gua berangkat dari seorang stand up comedian. Gua mulai berstand up itu di tahun 2012 kurang lebih, tapi bulannya gua lupa. Gua mulai berstand up 2012. Gue ikut salah satu kompetisi di Kompas TV, stand up komedi. Iya, Suci waktu itu di tahun 2014. Menang? Enggak, gue juara 7 waktu itu. Abis itu enggak berapa lama gue jadi penyiar radio. Abis itu gue ikut lagi kompetisi di Indosiar Suca. Itu juga gue nggak menang. Gue lupa juara berapa, juara 7 mungkin gue lupa. Baru setelah itu gue mulai aktif di dunia perkontenan YouTube itu di 2018. Oke, tapi by today lo adalah seorang content creator. Content creator yang akhirnya ya core-nya komedi tapi content creator, bikin konten apapun lah. Oke, sekarang pertanyaan kedua gue, udah jadi Kristen sejak kapan Bang? Waduh. Kalau KTP sih masih Kristen. Kalau KTP masih Kristen. Tapi gue tidak menganggap diri gue adalah seorang practitioner apa ya? Praktisi. Gue tidak menganggap diri gue seorang praktisi gitu. Teman-teman gue biasanya mengadvokasi kolom KTP agama tuh di strip. Tapi gue merasa itu kan cuman birokrasi aja. Cuma tertulis lah. Cuman tertulis aja gitu. Jadi buat gue tidak harus sampai menstrip. Karena buat gue itu birokrasi. Iya, tapi pada sejak awal berarti lu lahir di keluarga dengan background agama Kristen. Yes, gue lahir di keluarga dengan background Kristen, cukup religius. Keluarga gue cukup religius. Waktu itu agama
Kristen gua nih adalah variasi dari kekristenan. Oke, iya. Ada variasi dari kekristenan. Jadi kita memang gua terutama dilahirkan di keluarga yang sangat religius, di mana seberapa religius lingkungan gua tuh waktu itu kita ibadahnya seminggu 3 kali. Yes, yeah. Ada awal pekan, tengah pekan, akhir pekan. Itu tanggung jawab semua jemaatnya harus punya 3 kali ibadah. Oke. Tanggung jawab individunya adalah kita harus punya pelajaran pribadi. Jadi kita dituntut untuk melakukan research Alkitab lah. Yeah. Dan itu tanggung jawab pribadi. Nah kalau tanggung jawab kita sebagai member dari keluarga, kalau misalnya ada ayah, ada ibu, terus ada anak-anak, keluarga itu juga dituntut untuk harus punya namanya pelajaran keluarga. Dan akhirnya waktu itu lu ikut terlibat gitu ya? Ya mau nggak mau, karena kan kalau kita lahir dan besar dari kecil kan pilihan kita nggak banyak. Ngikut orang tua. Exactly. Gitu. Cuma sampai hari ini, apakah lu sebagai individu ya, sebagai seorang Coki Pardede gitu, mengakui tentang adanya keberadaan sosok Tuhan gitu. Ini gue nanya tuh based on karena di media atau di mana-mana ya kita melihat seorang Coki tuh ada branding ateisme, ada brandingan apa gitu. Cuma kalau dari lu sendiri gitu. Kalau gua sebenarnya merasa bahwa kadang kita suka melenceng dari esensi beragama itu sendiri kalau buat gua. Sebelum gue jawab pertanyaan lo apakah gue percaya Tuhan itu ada atau enggak ya. Kadang banyak orang dari agama apapun sebenarnya Julius, mau itu dari Kristen atau dari agama apapun, kadang kalau ketemu gue mereka karena penasaran aja, nggak salah juga gitu. Karena mereka penasaran aja, mereka tuh penasaran banget pengen tahu stance gue tentang Tuhan tuh seperti apa gitu. Padahal sebenarnya menurut gue terlepas Tuhan itu ada atau enggak, buat gue ya, kita nggak ngomongin apakah dia ada atau enggak. Terlepas dari itu, esensi seseorang beragama itu adalah outputnya di masyarakat gitu. Output tuh maksudnya tindakan. Oke, I see. Gimana tuh? Lo punya kepercayaan A, ya lo harus mencerminkan kepercayaan tersebut dengan jadi versi terbaik diri lo gitu. Lo punya kepercayaan B, lo harus jadi versi terbaik kepercayaan tersebut dengan jadi orang terbaik gitu. Nah, bukan tentang apakah Tuhan itu ada atau enggak, tapi tentang dari lunya dulu nih. Exactly. Karena yang gue lihat banyak orang itu cenderung terjebak dalam perdebatan filosofis atau dalam perdebatan eksistensial mengenai apakah Tuhan ada atau enggak. Padahal sebenarnya bukan itu. Fungsi esensi salah satu mungkin salah satu fungsi esensi kepercayaan itu adalah untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi malah kadang demi perdebatan itu kita mengorbankan kemanusiaan yang harusnya kita jadi orang yang lebih baik gitu, ngerti gak? Sehingga sebenarnya kalau lo tanya gue secara langsung, lo percaya nggak Tuhan ada? Jawabannya enggak. Tapi ini tidak akan disensor. Tapi sebenarnya esensinya bukan itu. Esensinya adalah whether dia ada atau tidak. Harusnya kita yang jadi versi terbaik dari diri kita gitu. Harusnya tuh diskusinya dan perdebatannya adalah bagaimana saya dan kamu bisa bersinergi untuk jadi orang yang lebih baik. Bukan tentang apakah Tuhan ada atau enggak. Karena menurut gue diskusi Tuhan ada atau enggak itu lebih harus ke personal. Bagaimana lo mengenal Tuhan secara personal dan bagaimana lo merasakan dampaknya buat diri lo. Dan saat lo merasakan dampaknya buat diri lo, itu terpancar dari tindakan lo. Dan tindakan lo memberikan berkat buat orang-orang di sekitar lo. Harusnya begitu. Bukan kita bukan kita misalnya datang ke setiap orang, lu percaya Tuhan atau enggak? Percaya, tapi Tuhan yang versi ini salah, Tuhan yang benar tuh versinya ini. Jadi menurut gue itu jadi melenceng dari apa yang seharusnya. Ini buat gue ya sekali lagi Julius. Gue rasa kan mungkin setiap orang punya pemahaman yang berbeda dari apa yang harusnya target dari kepercayaan atau agama itu sendiri. Karena buat gue agama tuh harusnya dia ke dalam. Setelah ke dalam dia beres, nanti harusnya semuanya akan jatuh pada tempatnya dengan sendirinya gitu. Kayak misalnya sebelum kita bisa mempraktekkan kasih, kalau kita konteksnya Kristen ya, sebelum kita bisa mempraktekkan kasih ke orang di sekitar kita, tentunya kita harus juga belajar mengasihi diri kita dulu dong. Betul. Kita juga harus mulai belajar sampai taraf tertentu bagaimana kita paham bahwa
apa itu kasih dan yang lain-lain. Kita bertanggung jawab dulu sama diri kita sendiri. Baru setelah itu sedikit demi sedikit bisa kita lakukan dengan baik, akan lebih mudah melakukannya kepada orang lain gitu. Jadi sebenarnya fokusnya ke dalam, nanti otomatis itu akan keluar dengan sendirinya sesuai dengan porsinya kalau buat gue sih kayak gitu. Itu khususnya dari perdebatan eksistensial lah ya. Cuman kan kita nggak fokus ke sana gitu. Kita nggak fokus ke sana. Kita fokus lebih ke itu udah ada akun TikTok yang bahas itu. Mungkin boleh di-spill atau TikTok apa ya itu? Gue tahu. Dan sekarang konten kayak gitu di TikTok rame banget. Rame banget. Dan itu kan kita melihat jadinya akhirnya malah mempersubur semangat permusuhan. Iya, yang gue setuju sebenarnya adalah bagian di mana orang-orang tuh lebih memperdebatkan ada atau tidaknya dibandingkan dengan apa yang seharusnya. Exactly. Gitu ya kurang lebih ya. Cuma just to be fair teman-teman, kan tadi kalau kita udah ngomongin tentang ada Tuhan atau enggak, Bang Coki bilang nggak ada, gue akan bilang Tuhan itu ada. Haleluya, saudara-saudara. Dan sebenarnya kan disitulah keindahan dari berhumanity gitu. Oh yes. Lu punya value yang lu pegang, gue juga punya value yang gue pegang gitu. Tapi pada akhirnya demi bersinergi, karena memang kita hidup dengan banyak value, kan harus ada sinergi yang terjadi kan. Iya. Jadi akhirnya kita harus menemukan sweet spot. Iya. Gimana caranya perbedaan ini tidak menjadi penghalang, malah bisa menjadi jembatan kalau bisa. Supaya kita bisa bersinergi dan membuat hal yang bermanfaat buat orang lain. Salah satunya mungkin dengan bikin podcast ini gitu. Iya. Mungkin secara langsung gitu, secara langsung mungkin kan apa benefitnya mengundang seorang Coki Pardede di podcast. Namanya Hello God, ada God-nya lagi. Iya. Sebenarnya tuh gue suka deh dengan ketawa ikonik lo itu, akhirnya gue bisa denger langsung gitu loh. Iya, tapi kan sebenarnya akhirnya kan ada hal-hal tertentu yang mungkin harus jadi pelajaran buat kita, bahwa hidup itu tuh bukan tentang cuman apa yang kita percayai, tapi bagaimana bersinergi dengan orang-orang yang mungkin punya value yang berbeda dengan kita. Nice. Sebenarnya kedatangan lu ke Hello God ini tuh supaya lu bisa ngomong Hello God gitu. Masuk gak? Tujuan gue mulia loh. Udah, lu ngomong Hello God, udah kelar. Tugas gue selesai di sini. Tuhan sudah mengaruniakan gue tugas itu soalnya. Iya. Jelek banget. Cuma kita kalau ngomongin sisi kemanusiaan ya, Bang Coki. Lu pernah nggak di dalam hidup lu ya? Kita kan udah ngomongin lumayan panjang nih barusan dan lumayan deep ya. Kita ngomongin tentang kalau kita tarik dari hidup lu sendiri gitu. Yeah. Lu pernah melihat nggak ada sisi kemanusiaan yang tanda kutip gagal dan sisi kemanusiaan yang tanda kutip berhasil di dalam hidup lu kalau kita lihat dari kalau lu lihat dari value kekristenan gitu? Gua rasa gini, gue mungkin bukan praktisi, gue mungkin tidak mengklaim diri gue orang Kristen, dan gue juga tidak akan gini. Saat kita bilang diri kita orang Kristen, itu ada tanggung jawab loh di situ sebenarnya. Menarik. Ada tanggung jawab di situ saat kita mengklaim diri kita orang Kristen, atau kita mengklaim diri kita orang Buddha, atau mungkin kita mengklaim diri kita orang Muslim gitu. Yeah. Saat kita mengklaim diri kita mengikuti satu ajaran atau satu aliran, itu kan ada tanggung jawab di sana. Kalau konteksnya Kristen adalah saat kita mengklaim diri kita orang Kristen, kan apa tanggung jawab orang Kristen? Seingat gue dulu Yesus pernah bilang, dunia akan tahu kamu pengikutku itu kalau kamu mempraktekkan kasih di antara kamu dan sesamamu gitu. Nah, berarti gue dengan sangat rendah hati mengakui gue masih punya banyak kekurangan dalam mempraktekkan kasih. Karena gue gak usah jauh-jauh ya, gue macet aja kalau ada orang gue bisa ngomong jorok gitu. Iya, gue paham. Gue seneng deh kalau lo ketawa, kayak ada energi positif gitu keluar. Jadi gak sepenuhnya negatif kok, Bang. Iya. Jadi menurut gue tidak merasa gue adalah praktisi kekristenan, gue juga tidak merasa jadi gue adalah orang Kristen. Tapi gue rasa memang kalau menurut pengalaman gue, karena gue sempat ada di organisasi Kristen, menurut gue kadang yang tadi gue udah sempat singgung juga, kadang orang tuh suka salah kaprah. Gue nggak tahu ya bilangnya apakah salah kaprah atau apa gini. Memang di Alkitab tuh spesifik dikatakan bahwa tugas
murid-murid Yesus adalah memberitakan kabar baik kerajaan dan memberitakan Injil dan menjadikan murid gitu. Nah, cuman kan sekarang yang jadi problematik Julius adalah bagaimana cara menjadikan murid nih. Ini menjadikan murid ini ke dalam atau keluar. Kadang yang jadi masalah adalah saat kita menjadikan murid keluar, ini ada friksi. Dalamnya nggak ngikut. Exactly. Itu salah satu. Wow, masalahnya banyak banget gitu. Jadi gua rasa kalau memang ada hal yang harus lebih banyak, gue nggak bilang masalah ya. Kalau ada hal yang harus lebih banyak didiskusikan oleh sesama orang Kristen adalah bagaimana definisi menjadikan murid ini bisa dipahami dan disesuaikan dengan konteks dan zaman. Karena jujur di zaman sekarang dengan banyak sekali value yang ada bertebaran, menjadikan murid tuh kalau tidak hati-hati, apalagi kalau targetnya keluar, itu bisa jadi friksi. Lo paham gak maksud gue? Kita harus, kayaknya mati deh mikrofon lo. Iya makanya. Nyala lagi. Ya udah nyala lagi. Oke, lanjut. Kayaknya kita memang harus lebih banyak berdiskusi atau teman-teman harus lebih banyak berdiskusi di koridor-koridor mana kita bisa bermain gitu. Cuma gue ngerti sih, maksudnya sekarang gue rasa sih itu aja sih masalah itu, dan gue rasa it's a good problem gitu. Sebenarnya kita semua tuh bisa lihat kalau Injil tuh kan diberitakan sama murid, kalau Tuhan tuh sebenarnya ngasih gimana ya, gue mau sebut wejangan, cuman itu amanat agung gitu untuk semua orang memuridkan. Betul. Balik lagi tadi lu sempat ngomong friksi gitu, ada friksi yang antara diri kita sama kita ke orang lain gitu. Kalau gue sih ngelihatnya gini, ini dari kacamata gue yang tentunya di luar kekristenan ya. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau misalnya lo merasa ini oke diambil, kalau misalnya ya enggak ya jadi referensi aja. Menurut kita semuanya bagus kok Bang. kan tadi balik lagi ke topik kita hari ini, gimana kita menemukan sinergi antara saya dan Anda. Kalau menurut gue gini, kalau kita ambil contohnya dari Yesusnya aja ya, karena kan Kristen itu artinya pengikut Kristus gitu, berarti kan sebenarnya Yesus tuh kenapa ada gospel atau 5 Injil yang menceritakan kisah hidup Yesus itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya kehidupan atau apa yang Yesus lakukan di bumi ini bisa kita tiru. 4 Bang. 4 udah ada 4. Ya. Maklum lah udah enggak Kristen lagi. Enggak apa-apa, nilainya tetap 90. Ada 4 itu. Menurut gua Yesus juga pada saat dia mengajarkan murid-muridnya, sebenarnya murid-muridnya tuh banyak nggak paham dengan apa yang Yesus omongin. Yes. Pada waktu dia masih hidup. Iya. Pada waktu dia masih hidup. Karena Tuhan ngomong lewat perumpamaan ya. Exactly. Apakah karena memang backgroundnya adalah nelayan? Gua nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat itu firman yang ingin diucapkan Yesus kepada murid-murid ini belum begitu masuk. Bahkan mereka masih sering berantem satu sama lain untuk memperdebatkan siapa yang lebih tinggi. Berarti kan poin-poin mengenai kerendahan hati dan yang lain-lain itu tidak begitu masuk. Tidak begitu mencolok. Tidak begitu. Yesus lebih omongan Yesus tuh lebih masuk kalau dia berdebat sama orang Farisi. Karena pada saat itu orang Farisi punya background firman memang. Orang Farisi punya background firman. Mereka terpelajar. Dan Yesus karena Roh Kudus, dia juga punya background firman dan dia juga terpelajar. Makanya banyak sekali diskusi-diskusi antara Yesus dan orang Farisi. Yang orang Farisi itu kalah debat. Contohnya misalnya yang mengenai kita boleh bayar pajak nggak dan yang lain-lain itulah gitu. Cuman kan pada saat itu murid-murid Yesus itu tidak punya kapasitasnya tidak seperti orang Farisi, karena orang Farisi dan nelayan-nelayan itu perbedaan status dan stratanya jauh, kelihatan dan itu memang terlihat. Dan apa yang Yesus lakukan supaya pelajaran atau supaya apa poin-poin yang Yesus ingin sampaikan tuh bisa masuk? Lu pakai perumpamaan. Dan lebih dari itu, Yesus tuh menggunakan tindakan. Contoh, dia langsung mencuci kaki muridnya. Dia udah nggak pakai. Kayaknya kalau gue pakai perumpamaan gue harus mati 5 kali nih baru ngerti nih orang-orang. Cukup mungkin cuci kaki. Langsung dia to the point. Dia langsung cuci kaki murid-muridnya. Dia langsung mempraktekkan apa yang dia inginkan di depan murid-muridnya gitu.
bukan sebagai perkataan tapi balik lagi sebagai tindakan. Sebagai tindakan. Dan akhirnya sedikit demi sedikit muridnya mengerti. Berarti kan sampai taraf tertentu kita harus mengakui tindakan itu lebih powerful daripada kata-kata. Nah, bagaimana kalau kita balikin lagi konteksnya ke pertanyaan lo mengenai menjadikan murid? Iya. Nah, menjadikan murid. Gua rasa kita harus paham bahwa pada zaman dulu mungkin keadaannya mengharuskan murid-murid Yesus itu untuk melakukan datang dari rumah ke rumah dan mengatakan saya ingin memberitakan. Mungkin pada saat itu keadaannya seperti itu. Okay. Tapi saat ini kan kalau itu dilakukan akan banyak sekali pasal. Maksudnya datang setiap rumah ke rumah, cuci kaki di rumah-rumah. Atau misalnya kita datang dan langsung bilang, hey, kamu tahu nggak? Ini loh yang benar gitu. Itu kan akan. Lu pernah ngerasain gak? Lu pernah ngerasain gak didatengin? Jangankan begitu ya. Kita misalnya lagi punya waktu santai aja, tiba-tiba orang datang dan bilang gue punya apa yang benar. Kita ya sebel gitu. Ngerti gak maksudnya? Paham. Berarti kan seharusnya kan sesuai dengan zamannya harus ada hal-hal yang dikalibrasi menurut gue. Tapi esensi dan semangatnya tetap sama. Iya. Secara konteks zaman. Exactly. Ya. Contohnya podcast ini aja kan hadir karena tuntutan zaman dan keadaan sebenarnya kan. Lo berangkat dari ada sebuah masalah, struggle, yes. Ya ada sebuah masalah apapun itu, dan untuk menyesuaikan dan menjawab permasalahan itu dijawablah dengan sesuatu yang sesuai zaman dan konteks, dan lahirlah Hello God ini. Dan akhirnya kan ini juga menjamah orang-orang yang sebelumnya tidak terjamah, yes. Walaupun memang perlu proses untuk bisa menuju hal tersebut. Nah, balik lagi ke sini, gua rasa di zaman sekarang kalau memang orang Kristen, ini menurut gua menurut hemat gua, memang orang Kristen ingin menjadikan murid atau tadi lu bilang amanat agung atau apa, menurut gua cara yang paling elegan adalah dengan menjadi orang yang sangat baik sehingga akan membuka percakapan. Jadi percakapannya itu terbukanya bukan kita yang initiate, tapi tindakan kita membuka percakapan sehingga orang penasaran. Lo kok jujur banget sih, men? Iya. Apa sih yang bikin lo jujur? Di situ masuk. Sehingga ada konsen. Bukan kita yang datang dan kita breach privasinya. Lo paham gak maksud gue, Julius? Paham. Karena kalau kita yang datang dan kita breach privasinya, dia kayak pardon my language ya, kayak what the fat gitu, kayak lo kenapa? Gua gini, mau sebagus apapun berita yang kita punya, kalau itu tidak diberikan di waktu yang tepat, itu cuman akan jadi, kalau menurut perumpamaan, bibit yang jatuh di jalan yang diambil sama burung. Wow. Dia tidak akan tumbuh dan masuk ke hati gitu. Tapi gua rasa ini dari pengalaman gua sama Yeri. Iya. Gue udah beberapa kali bilang ini di banyak podcast. Gue bilang gini sama Yeri, Bang Yer, kalau lo pengen mendampingi gue akan kasih disclaimer di awal, gue mungkin gak akan jadi Kristen. Gue bilang. Jadi kalau tujuan lo pengen kesana, lo mundur aja. Karena tapi kalau memang lo pengen mendampingi gue as a friend atau as a ya sebagai teman, ya silakan gitu. Terus Yeri bilang, enggak, tenang aja Cok, gue memang datang ke sini bukan punya udang di balik batu atau apa gitu ya, untuk membuat lo menjadi whatever gitu. Tapi gue datang di sini karena dari segi kemanusiaan inilah yang harus dilakukan. Nah, pada saat Yeri melakukan itu tanpa dia mengeluarkan satu ayat Alkitab pun di mulutnya, kan ada diskusi yang terfollow up, kayak misalnya lo kok jadi kayak gini, kok lo kenapa sih kayak gini misalnya, terus dia bilang, oh enggak, karena Alkitab mengajar. Jadi akhirnya firman Allah akan masuk dengan sendirinya tanpa kita datang dan bilang, hey, ada ayat Alkitab, bacalah ini. Kayaknya kalau kayak gitu itu yang akan memacu berantem tuh menurut gue itu, Juli. Balik lagi ayatnya terpancar dari tindakan dan hidup. Nah, saat itu terpancar dari tindakan dan hidup, percaya sama gue, apalagi zaman sekarang di mana kesabaran itu hal yang langka. Wow, iya. Kesopanan itu hal yang langka. Bahkan diantara tanda kutip anak-anak Tuhan pun itu hal yang langka. Integritas itu juga adalah hal yang langka. Saat kita mempraktekkan itu di dalam interaksi kita sama manusia, percayalah, mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan jadi cahaya. Saat itu akan jadi cahaya. Orang pasti akan silau. Pasti akan ada reaksi dari orang di sekitar kita. Entah dia bertanya, kenapa sih lo bisa begitu? Saat dia bertanya kenapa lo bisa begitu, dia udah buka semua temboknya tuh. Saat dia udah buka semua temboknya, lo masuk di situ, whether dia take it or not, menurut gua di situ udah jadi pelayanan yang terbaik. Tanpa kita harus
menurut gue ya, tanpa kita harus, sorry tuh saya kalau misalnya ini jadi menyinggung beberapa orang, tapi tanpa kita harus ke CFD dan bagi-bagi sesuatu di sana yang akhirnya lebih banyak friksinya daripada apa yang ingin kita capai gitu. Dan memang yang harus kita hati-hati adalah saat kita ingin menjadikan murid, kayaknya semangatnya harus berbuat baik sesama manusia dulu aja. Kalau kita semangatnya pengen menjadikan murid, percaya sama gue, orang tanda kutip terbodoh pun tahu intensi kita ini ada udang di balik batu. Jadi nggak akan ada ketulusan. Ketulusan. Gue mau kayak misalnya contoh, Yesus. Berapa sih orang yang disembuhkan Yesus yang benar-benar percaya sama dia? Betul. Gue nggak tahu angka pastinya, cuman gue Tapi kayaknya nggak banyak. Bahkan Tuhan pun juga pernah ada satu bilang gini di Firman. Mereka datang ngikut Yesus tapi cuma buat rotinya doang. Exactly. Berapa sih dari 5 roti dan 2 ikan dari 5.000 orang itu yang dikasih makan itu? Yang datang sana cuma karena lapar. Gua rasa banyak. Gua nggak tahu jumlahnya, tapi gua rasa banyak. Siapa sih yang ngikutin Yesus kemana-mana? Cuma karena pengen ngelihat mukjizatnya doang. Tapi dia nggak peduli dan bahkan nggak into dengan khotbah yang diomongin. Waktu Yesus ada khotbah di gunung, yang sangat terkenal, khotbah Yesus di gunung. Berapa banyak yang nunggu khotbah itu selesai dan nunggu mujizat? Aduh, gue lapar nih gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Anda dari tadi bilang saya tidak memposisikan diri saya sebagai Kristen, tapi referensi firman Tuhannya banyak. Karena saya datang dari keluarga yang cukup religius gitu. Jadi saya dulu disuruh baca apa ini gitu. Jadi percaya atau enggak diam-diam masih di sini. Masih di sini. Iya. Sehingga kan dan bahkan itu terlihat dari maksud gua, terlepas dari mukjizatnya, terlepas dari perumpamaannya yang luar biasa, terlepas dari apapun, pada akhirnya kan toh yang menyalib Yesus ya orang Yahudi itu sendiri, dan pada akhirnya murid Yesus pun kebanyakan bukan dari orang Yahudi. Berarti kan sebenarnya orang Yahudi pada saat itu menolak. Iya. Iya. Jadi menurut gua memang kita harus menyesuaikan bagaimana mungkin pada masanya martir-martir seperti Paulus atau murid-murid itu works. Tapi kan sekarang itu kalau kita terapkan itu di zaman now jadi kayaknya ini unnecessary deh. Kayaknya ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan. Kita nggak pernah tahu loh, Julius, Hello God ini saat ini secara algoritma nih keluar, ini kan nge-reach siapapun kan. Tapi betul. Saat intensi kita memang cuma pengen menyebarkan hal yang positif, siapa tahu ada follow up yang muncul dari situ yang kita nggak tahu tumbuhnya kapan gitu. Makanya teman-teman download aplikasi intensi jelek banget ini podcast. Gak, kalau itu semua tahu itu ngejoke. Ya, itu kan pas muncul kan. Ya, jadi kita tuh punya aplikasi. Iya, jadi aplikasi kita tuh sebenarnya kita kan emang notabene yang kita pelayanan Hello God adalah untuk menjangkau teman-teman yang sedang struggle. Yang punya struggle pribadi, mungkin mereka nggak bisa ngomong ke siapa, mungkin saat ini ada yang terlibat dalam tanda kutip mohon maaf Bang Coki obat-obatan terlarang. Gitu. Kayaknya itu memang masalah semua orang apapun kepercayaan. Kita percaya. Kita manusia lah, kita udah jatuh dalam dosa, kita punya kelemahan dan kita pasti punya struggle. Sekelihatan sesuci apapun diri kita, kita pasti punya struggle. That's why Hello God tuh bergerak melayani teman-teman gitu. Iya. Jadi kalau gue sih ngelihatnya cuman dari kalau memang ada tujuan, misalnya tujuannya adalah ini, mari pastikan jalan menuju ke tujuan ini lebih banyak menunjang ke tujuan ini daripada jadi nggak efektif gitu. Dan jalan menuju ke tujuan ini kan akan selalu diupdate sesuai dengan zaman dan kondisi gitu. Gue pernah denger ini Bang. Ini gue ngerasa agak lumayan masuk nih sama yang dari tadi yang dari tadi lo omongin. Jadi di kekristenan ada love ya, kita ngomongin kasih kan. Betul. Dan ada truth, kita ngomongin firman atau knowledge lah. Nah, cuman di masalah kita zaman now adalah ketika love dan truth ini gak seimbang. Itu make gak sense seimbang juga. Tuh misalkan gini, gue punya love yang banyak, akhirnya gue jadi sayang orang dan semuanya, tapi gue punya truth yang rendah gitu. Akhirnya gue kayak yaudah,
apapun demi love sampai akhirnya kebenaran itu hilang. Atau sebaliknya, gue punya kebenaran tertinggi, gue knowledge-nya pinter banget, tapi love-nya hilang. Nah makanya menurut gue juga love sweet spot, harus kita cari sweet spot, harus ketemu sweet spotnya. Keren, benar. Betul. Ya memang itu gue rasa bukan cuma challenge orang Kristen ya. Gue rasa itu bukan cuma challenge orang Kristen. Gue rasa itu challenge semua umat manusia. Di mana akhirnya rasa cinta, love kalau kita ambil definisi. Walaupun love itu kan ada banyak ya. Tapi kalau kita love ini bisa dilakukan dengan rasio. Rasio itu maksudnya akal sehat gitu. Karena betul. Cinta tanpa akal sehat ya naif. Betul. Akal sehat tanpa cinta ya dingin. Kita sebut akal sehat benar ya. Ya dingin gitu. Ya makanya kayak misalnya contoh, gue rasa ini bukan cuma masalah orang Kristen, ini masalah semua orang. Contoh misalnya gini, ada gembel. Ada gembel. Saat kita pengen memberikan, kita kan kasihan ya kalau ngeliat gembel ya. Ya saya sih nggak terlalu, tapi nggak tahu mungkin orang kasihan. Ada rasa at least saya jujur mengakui bahwa saya punya kekurangan di bidang itu. Kan yang penting jujur dulu aja. Betul. Tapi gue tetap percaya. Gue tetap percaya kita tuh punya lah yang namanya nurani. Aduh, Julius nyapuin banget. Gak usah disapu itu bang saya begitu. Gue lagi memposisikan diri gue sebagai host. Oke. Lucu deh. Balik lagi, misalnya ada orang yang kurang beruntung lah. Apapun sebutannya gitu. Nurani. Nurani kita kan mungkin kadang kita suka ingin, aduh gue mau kasih duit gitu. Yes, betul. Nah, sebenarnya kan, ini permasalahan umat manusia ini sekarang udah umum, bukan Kristen lagi, ini umum. Sekarang kan hal yang harus kita tanya ke diri kita adalah, saat kita memberikan uang kepada orang ini, apakah itu akan menyelesaikan masalahnya? Atau hanya akan membawa dia ke masalah yang lebih berat gitu. Kadang ada yang ngomongnya begini, nggak usah terlalu dipikirin Cok. Yes, benar. Yang penting juga. Kan niat kita aja udah baik. Niat baik itu yang tercatat di buku kehidupan kalau kita Kristen, atau mungkin niat baik itu yang tercatat pahalanya kalau kita non Kristen gitu. Nah, berarti kan kalau logika kita seperti itu, kita egois. Kita cuma memikirkan niat baik, kita cuma memikirkan pahala kita, tapi kita tidak memikirkan apakah masalah orang ini selesai atau tidak. Makanya sebenarnya love harus disertai dengan akal sehat. Bagaimana? Misalnya ada orang-orang seperti itu, mungkin kita harus bertanya sama diri kita, kalau saya ingin membantu dia, lebih tepat saya kasih uang atau saya kasih makan. Atau kalau saya mau membantu orang-orang seperti ini, apa saya cari aja lembaga yang memang bertugas menangani orang-orang seperti ini gitu. Karena tidak semua act of love atau tidak semua kindness itu akan sampai pada tujuan yang diinginkan gitu. Itu bisa jadi ya meaningless aja gitu. Itu gue rasa makanya kalau balik lagi menanggapi apa yang lo bilang, ada truth dan ada love. Gitu, gue rasa itu memang challenge ke semua orang. Kalau konteksnya ke Kristenan itu, tapi kalau konteksnya ke manusia as a human, memang kita harus mencari balance-nya di mana kita bisa tetap love tapi di satu sisi juga rasional. Kayak misalnya bagaimana kita, ini berangkat karena gue yang mengalami, bagaimana kita berurusan dengan orang-orang yang punya ketergantungan terhadap substance. Kadang orang kalau terlalu nggak tegaan, jadi kayak Elia dan anak-anaknya, lo tau gak sih? Tahu. Anak-anaknya kan gila banget tuh. Imam Eli dan anak-anaknya. Imam Eli dan anak-anaknya. Lo silakan cek di Alkitab. Itu saking lembutnya Eli, anak-anaknya nggak pernah ditegur. Sampai akhirnya harus Allah yang turun tangan menegur anak-anaknya kan. Dan menghukum Imam Eli semuanya. Jadi kan maksudnya kan love juga harus ada akal sehatnya gitu. Dan gue rasa itu challenge semuanya sih. Bagaimana kita bisa tepat sasaran dengan ini kena, terus ini kena. Jangan sampai ini terlalu mendominasi, tapi nanti ininya juga ya gitulah. Gila gitu. Keren bang, gue kayak dengerin ini loh. Apa? Penjelasan dari pastor-pastor. Terjelas saya tadi tidak mau menyumbang. Gue suka deh. Betulnya teman-teman mungkin banyak yang penasaran kok Bang Coki Bardede bisa datang ke Hello God on Topic gitu kan. Nah jadi waktu itu ada cerita lucu nih. Gue lagi nonton konser. Lo lagi nonton konser? Gue lagi nonton konser. Konser apa? Coldplay.
Gue lagi nonton konser Coldplay. Itu di festival. Oh alah. Gue turun ke bawah kan. Gue turun ke bawah. Masuk chat gue. Walah. Dari pendeta Yeri Patinasara nih. Shalom hamba. Gue bilang saya hanyalah hamba bener. Iya Bang Yeri, ada apa? Abang di sini juga ya, gitu kan. Masa gue ngomong gitu kan. Dia bilang ini dikirimin forward Bang. Lu pernah collab sama Hello God konten ini. Gue bilang mereka ini nih. Coba deh kalau mereka mau, gue juga mau. Terus gue bilang gila, Tuhan bisa-bisanya kasih gue pesan di konser Coldplay itu. Langsung awalnya gue mau chat lu setelah konsernya selesai Bang. Atau enggak besokannya. Bang Iri tuh kakak banget bilang, udah lu chat sekarang aja, dia lagi kosong, dia lagi berapi-api. Akhirnya gue chat di tengah-tengah konser, di tengah-tengah keramaian, gue chat, halo Bang Coki, salam kenal saya Julius. Ya itu berarti background itu lagi konser ya. Oh lagi konser. Lagi di lagu apa tuh waktu itu? Mudah-mudahan bukan lagu yang hits banget ya. Mudah-mudahan bukan lagu Fix You gitu. Soalnya kayaknya rugi banget tuh kalau. Pokoknya Bang Yeri kekeh banget. Nih kalau Bang Yeri nonton ya, Bang waktu itu Bang pokoknya gue kayak pendeta Yeri tuh kayak chat udah sekarang chat. Enggak, sebenarnya gue tuh gini, gue tuh ada podcast tertentu yang memang kalau gue lihat kayaknya seru dan gue pengen gitu. Nice. Nah, salah satunya Hello God sih ya gitu. Karena Yeri kan juga nggak sembarangan ya memilih tempat dia untuk datang gitu. Jadi gue rasa kalau Yeri datang sih kayaknya udah ngelewatin, udah bypass threshold berarti asik gitu. Dan gue juga pengen aja gitu pada waktu itu dan sampai sekarang makanya sampai kejadian. Gitu. Thanks God. Itu Tuhan yang ngarahin lo, Bang. Lo ya Tuhan yang bilang lu suruh kesini. Ya mungkin gitu. Juga nggak tahu. Tapi kalau datangnya di konser Coldplay mungkin Chris Martin kali. Bukan Kristus, Chris Martin. Dapat loh. Gila, gue gak nyangka bisa gitu loh. Masuk lagi loh. Coba kalau balik kita ke topik serius ya. Gue percaya kalau ya itu bukan kebetulan lah. Pasti ada satu hal, ada the bigger picture yang mungkin kita pada saat itu belum lihat, yang mungkin gue belum lihat tuh pas konser itu. Cuman kedatangan lo hari ini ya ke teman-teman semua, kita tuh selalu bilang gini ke teman-teman penonton ya, termasuk gua dan kita semua yang ada di sini, kita tuh pasti punya satu dosa atau enggak satu struggle kita di dalam hidup gitu. Which is kayak kalau secara umum ya kita bisa ngomong karir, kita ngomong studi, mungkin dalam hal ekstrim kita bisa ngomong substance, kita bisa ngomong pornografi dan sebagainya. Nah, kita kan deal with that every day gitu. Betul. Nah, itu bukan sembarang gitu. Nah, kali ini kedatangan lu gue percaya itu mau sending a message aja gitu. Kalau lu yang pernah di posisi waktu itu struggle terparah lu itu, ada orang yang datang nemenin, ada diri lu yang tetap berjuang dan sebagainya. That's why gitu. Dan kalau gue percaya gini sih, kalau lu kan percaya ini bukan kebetulan ya. Kalau gue percaya energi positif akan menemukan jalannya untuk bertemu dengan energi positif lainnya. Wah, gitu. Keren. Sehingga gue percaya emang hukum alam tuh akan seperti itu. Kayak misalnya kutub-kutub yang warna dan hitungannya sama, dia pasti akan menemukan jalan untuk ketemu. Kalau kutubnya berbeda, dia akan kayak magnet, dia nggak akan ketemu gitu. Iya, bener, jadi memang hukum alam tuh akan seperti itu, akan ada hukum ketertarikan yang mereka akan sooner or later ini akan menemukan jalannya gitu. Jadi gua rasa kayaknya mungkin secara message dan secara tujuan ada tujuan gua dan tujuan kalian yang beririsan, sehingga mungkin itu dipertemukan friksinya dengan oleh Yeri gitu. Dan mudah-mudahan misalnya ada gua nih, kita kan nggak tahu misalnya ada gua, siapa lagi yang nonton. Siapa tahu nanti ada lagi orang yang akan bertemu lagi karena gue rasa hal yang positif akan ketemu lagi dengan hal yang positif. Itu makanya gue nggak tahu ini kata Alkitab atau enggak. Kalau nggak salah kita pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik, dan pergaulan yang ya intinya gitulah. Kebiasaan buruk merusak. Nah, berarti kan sebenarnya kan kalau kita kebanyakan main sama orang baik, nanti pasti tinggal nunggu antrian tuh, kita akan ketemu orang baik lainnya yang sebelah sana. Kalau kita keseringan bermain sama orang yang nggak baik,
pasti akan termanifestasi kita ketemu raja orang jahat di sana. Raja orang jahat. Iya di sana. Iya sebenarnya cuma circle aja gitu. Gua rasa mungkin karena memang kita punya message yang sama. Dan berbicara mengenai struggle, gua rasa sampai sekarang pun gue juga masih struggle. Bagaimana supaya tidak kembali lagi di kesalahan-kesalahan yang gue lakukan di masa lalu, terutama kalau misalnya kita ngomong mengenai substance. Kenapa itu masih menjadi struggle gue sampai saat ini? Karena memang kenikmatan menggunakan substance itu adalah sesuatu yang terekam dalam pikiran kita, gitu. Sehingga saat substance-nya kita cut, rasa memorinya belum hilang. Memorinya belum hilang. Sehingga kan cilakanya lagi adalah kecenderungan manusia secara daging adalah kita selalu ingin kembali ke sesuatu yang bikin kita happy gitu. Ya jadi tinggal bagaimana dari hari ke hari gue mengingatkan diri gue untuk jangan lagi. Sedikit demi sedikit rasa itu berkurang tapi belum sepenuhnya hilang, dan gue rasa itu akan benar-benar hilang ya saat kita meninggal. Masuk. Gak apa-apa, gue setuju. Iya memang. Dan gue rasa ini juga bukan cuma substance ya, misalnya konteksnya pornografi atau hal apapun yang menurut kalian jadi struggle kalian lah saat ini. Gitu. Tapi itu bisa kita perangin. Gue pernah nonton. Lu nonton Doctor Strange juga? Ini gue yang mana nih? Doctor Strange yang mana? Yang pertama. Oke. Yang pertama, gue percaya nih kata-kata menurut gue lumayan keren as a film superhero ya. Dia bukan Doctor Strange yang ngomong, si gurunya yang ngomong. Dia ngomong gini, we never lose our dark side. We only learn to control them. Jadi sebenarnya lu bisa perang, lu bisa lawan gitu. Ya, benar. Lu bisa kontrol, walaupun mungkin gak hilang sepenuhnya, tapi lu bisa perangin itu. Cuman ya kalau kita balik ya ke konteks humanity tadi. Kita ngomongin balik lagi ke kemanusiaan. Gue pengen tahu tuh, gue penasaran bang. Hari itu, hari di mana video itu kesebar di 2022, hari dia ditangkap, Iya nggak apa-apa. Apa perasaannya bang? As a human gitu. Sebenarnya gue saat itu gue sangat tergoda untuk menyalahkan, harus ada sesuatu, harus ada pihak yang gue salahkan selain diri gue. Dan gue rasa itu manusiawi. Saat manusia tuh kena masalah, dia harus punya kambing hitam. Dan jarang sekali orang mau mengakui bahwa kadang masalah yang terjadi sama dirinya itu nggak selalu salah orang lain, bisa jadi emang salah dia. Nah, pada saat kejadian itu terjadi, gue sangat tergoda untuk mencari kambing hitam. Anjing, kenapa nih bisa terjadi? Apa mungkin karena dulu keluarga saya tidak sayang, atau gue tuh sempat berpikir apa karena memang ada yang cepuin, atau karena memang apa ada. Gue selalu cari kenapa ini bisa terjadi. Sampai akhirnya gue ketemu ya karena diri saya sendiri gitu. Jadi memang perasaannya saat itu gue mencari kambing hitam. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena itu lebih menyenangkan gue dengar daripada mengakui fakta bahwa gue ada di posisi itu. Sebagian besar karena gue sendiri gitu. Jadi saat itu tuh gue sangat anjing nih, siapa ini yang nyepuin nih. Wah ini coba dulu gue sama orang tua gue hubungannya baik, pasti gue gak bakal selalu yang introspeksinya bukan ke kita. Kita selalu ya keluar sampai akhirnya secara proses gue berpikir kenapa gue harus nyari cepunya. Kenapa gue harus nyalain orang tua? Toh kalau misalnya gue bermasalah sama orang tua gue juga, tapi gue nggak memilih untuk pakai narkoba, gue nggak bakal ditangkap. Toh juga kenapa gue harus nyari cepunya? Toh juga kalau gue nggak pakai narkoba nggak bakal ada yang cepuin gue. Sehingga akhirnya setelah berapa lama gue sadar bahwa itu semua terjadi bukan karena siapa-siapa, ya karena diri gue sendiri. Dan saat gue sudah memahami dan berdamai, hal yang buruk itu bisa terjadi kadang bukan karena siapa-siapa tapi kadang karena diri kita sendiri. Lebih mudah buat kita untuk majunya, Julius. Cuma pada saat itu lu ditemani dengan kita ditemani sama orang-orang yang memang membantu kita punya pola pikir yang benar. Gitu. Dan memang terkadang kita tidak bisa sendirian dalam menghadapi masalah. Harus ada, dan kadang orang yang menemani kita tuh nggak perlu banyak. Paling cuma cukup 2 atau 3 atau mungkin paling banyak 5. Orang-orang terdekat yang beneran punya hati. Makanya berangkat dari situ, berangkat dari pengalaman gua paling tidak. Nggak banyak kok orang yang menemani gua melewati masa itu. Jadi pada akhirnya
kita nggak perlu minta approval dari banyak orang. Sebenarnya kita hidup tuh nggak perlu minta approval dari banyak orang, cuman dari orang-orang yang penting buat kita aja. Wow, nice. Iya, karena terlalu susah kalau kita hidup harus minta approval dari banyak orang, tuh terlalu susah. Cukup 5 atau mungkin 10 orang, mungkin keluarga kita, mungkin mungkin ayah, ibu, mungkin atau kakak, atau mungkin kalau kalian Kristen ada apa namanya, bapak rohani or whatever, gua nggak ngerti. Kakak rohani atau mungkin ada pastor. Approval dari 1 atau 2 orang aja, tapi memang yang matter dan yang memang menemani lo gitu menurut gua. Nggak bisa lah ya kita sendiri. Bahkan susah, sangat susah. Di lowest point pun kita butuh seseorang buat naik. Bahkan di posisi tertinggi pun kita harus ada orang yang ngingetin. Kalau dari kacamata teologi aja ya, Adam itu kan Allah juga bilang kan, ini kayaknya baik. Manusia kalau sendiri nggak baik, makanya ditambah 1. Dan di hukum alam sendiri, kalau lo dari kacamata, kalau lo nggak mau masuk ke penciptaan ya, kalau lo dari kacamata alam itu sendiri kan pada akhirnya ada jantan dan betina. Berarti memang alam ini kan membuat sedemikian rupa supaya makhluk hidup tuh nggak 1, harus ada 2 gitu. Ya memang nggak bisa sendiri, susah gitu, susah. Jadi ya memang harus temen gak usah banyak, temen 5 aja tapi loyal. Temen 5 aja tapi loyal, karena teman banyak juga kalau mereka tidak ada di saat yang paling dibutuhkan kan nggak ada gunanya juga. Kalau nggak ada teman, jangan lupa download aplikasi. Lama-lama hard selling ya. Lama-lama hard selling. Gue tadi lagi nyari sedikit pembelok atau punchline. Gak apa-apa. Cuma ya gitulah. Bantu aku Gak apa-apa. Cuma gini, mungkin terakhir kali ya. Boleh. Kita ngobrol lama banget nih, lumayan lucu dari tadi. Cuma terakhir ya, gue ngerasa baik lu tidak mengakuinya atau tidak, tetap ada nurani gitu di dalam kita sebagai manusia ya. Tuhan tetap tempatin yang namanya hati nurani gitu buat kita, buat lu, walaupun katanya dari tadi lu bilang lu lagi susah ngaturnya, cuma gue percaya tetap ada gitu. Nah buat kita yang teman-teman nih, khususnya yang lagi nonton sampai ke saat ini gitu loh, kadang masalah kita adalah mengabaikan hati nurani itu. Betul. Dan akhirnya menjauhkan. Kalau dari lu sendiri Bang, satu message terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton nih, dari seorang Coki Pardede di Hello God on Topic Podcast ini. Mungkin gua nggak tahu ya bahasanya apa Julius ya, tapi cobalah berdamai bahwa tidak apa-apa merasa takut, karena takutlah yang membuat kita tetap hidup. Gue akan masuk dari secara antropologi aja ya. Kalau yang gue percayai dan yang gue pahami, manusia itu dari mulai ada sampai sekarang itu di DNA-nya tuh sudah tertulis takut akan kegelapan gitu. Kenapa manusia secara evolusi itu punya rasa takut sama gelap? Karena pada masa itu, waktu di zaman batu, yang teknologi belum seperti sekarang, di kegelapan itu ada binatang buas. Kita nggak pernah tahu apakah ada jurang di sana, atau apakah ada bahaya-bahaya lain yang mengintai. Sehingga secara DNA itu tertulis kita punya rasa takut sama kegelapan. Dan memang rasa takut itu ada dalam mekanisme kita sebagai manusia, sebagai defense mechanism. Defense mechanism kita keluar. Manusia yang sehat secara mental dan secara fungsi itu bukan manusia yang tidak takut apapun. Kalau kita tidak punya rasa takut, itu kita berarti ada yang salah. Itu berarti kita ada yang salah dengan bagaimana cara kita berfungsi as a human. Jadi berdamailah bahwa rasa takut itu adalah bagian dari manusia itu sendiri, dan fear itu yang bikin kita tetap hidup. Misalnya, kalau memang lo Kristen ya takut akan Tuhan. Atau misalnya kalau misalnya lo nggak sereligius itu, misalnya ya, aduh, gue takut nih bakal gagal. Nah, tinggal point of view-nya nih yang kita perbaiki. Misalnya contoh, aduh gue takut nih bakal gagal. Ya solusinya bukan jadi nggak melakukan apa-apa, itu mah bodoh namanya. Kalau misalnya lo takut gagal, berarti wah saya takut akan gagal. Rasa takut itu diarahkan ke hal yang positif. Contohnya, oh berarti saya harus bikin persiapan. Saya harus belajar gitu. Atau misalnya, aduh
saya takut nih diabetes, ya berarti makan Anda dibenerin gitu loh maksudnya. Jadi trust me, rasa takut itu harus kita jaga sampai taraf tertentu, sampai itu jadi alarm buat kita dan itu jadi arahan buat kita supaya kita jadi make sense. Misalnya contoh, aduh gue takut mati nih, bagus, berarti karena kita takut mati kita jadi olahraga, kita jadi tidak melakukan hal-hal yang berpotensi membuat kita umurnya jadi lebih pendek, misalnya apa, tawuran atau trek-trekan atau apapun. Begitu juga dengan hati nurani. Hati nurani itu gue percaya kalau lo Kristen dan lo mau ngambil dari kacamata Alkitab, itu adalah alarm yang Allah berikan buat lo supaya lo, jadi misalnya gini, kalau kita masih polos banget nih dan di lingkungan keluarga, saat kita melakukan kejahatan sekali, biasanya kita deg-degan kan. Hati nurani kita tuh kayak bener. Kayaknya ini salah deh. Kayaknya salah deh. Percaya sama gue ya, itu tuh harus lo pelihara. Karena kalau lu lawan terus, lama-lama mati itu alarmnya. Mati itu alarmnya. Misalnya contoh, lu ngebohong sekali nih, kita deg-degan nih. Kayak anjing, bohong nih salah gak ya? Aduh ini gimana ya perasaannya? Itu diindahkan, itu harus dipelihara. Karena kalau misalnya lo kayak, alah bohong sekali ini, 1 tuh masih deg-degan, 2 kali masih deg-degan, 3 kali mungkin udah nggak terlalu deg-degan, 4 kali nggak deg-degan, 5 udah kebas, 6 udah bebal, 7 akhirnya jadi terus-terusan. Nambah. Jadi menurut gua sebelum terlambat, hati nurani itu dijaga untuk jadi alarm buat kita kalau kita pengen melakukan salah. Kalau ada deg-degan itu jangan diilangin, tetap di-keep. Karena nanti kalau itu sudah hilang bisa dikembalikan lagi, tapi prosesnya lama. Dan daripada kita berobat kan lebih baik mencegah ya. Walaupun misalnya ada teman-teman, aduh gue udah nggak ada deg-degannya lagi, masih bisa. Ya, masih bisa. Nggak ada kata terlambat. Tidak gitu. ada. Semua bisa dimulai start now. Tapi kan lebih baik sebelum itu terjadi ya kita jaga gitu. Menurut gue sih ya kayak gitu aja closingnya sih. Gue suka closingan lu, keren banget daripada berobat. Mendingan mencegah. Bener. Gak ada yang salah. Masalahnya kalau kita baru berubah sekarang, kita nggak tahu besok waktu keluar ketabrak mobil atau enggak. Ya terima kasih. Oke. Julius terima kasih banyak ya waktunya. Semoga konten ini bisa jadi berkat atau hal yang baik lah. Bisa jadi berkat buat teman-teman khususnya yang lagi nonton. Diambil yang baik, yang nggak baik dijadiin hiburan aja. Betul. Mungkin bahasa lainnya dari tadi Bang Coki closingan itu adalah jangan sampai kita mengabaikan suara Roh Kudus. Kalau udah kelamaan kita makin jauh suaranya kan semakin gak kedengeran. Betul. Saya ini harus pakai alat bantu denger. Gue kagum nih orang keren banget. biasa kita bareng-bareng pastor hamba Tuhan kan, hari ini kedatangan lu tuh emang agak beda, seru. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang menonton. Pasti gue percaya banyak teman-teman yang nonton ini merasa terhibur dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman tim juga Hello Ghost yang ada di belakang yang mungkin jarang di shout out. Yes, betul. Jadi buat teman-teman biar tahu, ini ada sekitar 8 orang terakhir kali gue tanya yang bisa bikin konten ini bisa berlangsung. Jadi jangan cuma puji-puji Julius. Puji-puji juga orang di belakang layar. Betul, gue setuju. Gila, keren banget. Iya, kalau ini saran gue nih ya, selain aplikasi, kayaknya nama-nama ini deh. Ada editornya siapa, terus orang ininya siapa, biar mereka juga merasa ada sense of belongingnya juga. Jadi shout out buat tim-tim yang ada di belakang layar. Keren banget. Mantap. Teman-teman jangan lupa dukung juga Bang Coki dalam pelayanan hidupnya. Terima kasih. Ada banyak yang dikerjakan Instagram. Terima kasih. Dukung lu biasa di mana sih? Follow Instagram doang gitu ya, Bang? Ya mau follow Instagram saya boleh, atau mau beli tiket-tiket special show saya juga boleh. Akan ada coming soon? Akan ada coming soon, tapi nanti kayaknya di pertengahan atau akhir tahun. Itu masih jauh lah gitu. Tapi menurut gua memang kita jadi cuma sejam karena rumah saya di BSD, kalau jam 3 macet. Jadi memang harus jam segini doang. Gua kalau di special show lu ada yang butuh doa pembuka, kabarin gue. Wah ya, terima kasih. Terima kasih atas tawarannya. Saya namanya tawaran, masa saya tolak? Terima kasih. Jelek banget, adat jelek banget. Adanya gue diketawain itu di bang. Oke, thank you lah Bang Coki. Dukung terus Bang Coki dan sebagainya teman-teman. Terima kasih. Gila keren banget hari ini kedatangan Bang Coki. Oke, kita closing lah ya. Ya.
Teman-teman, terima kasih buat today. Thank you buat Bang Coki loh yang udah datang jauh-jauh dari mana tadi? BSD. Ngomong panjang lebar. Ingat kata Bang Coki, yang baik diambil, yang jelek dibuang, sisanya kita jadiin jokes dan komedi. Thank you untuk Feby dan teman-teman Hello God di sebelah sana. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Nice. Mantap.